Ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Taruh atas saja, Bang. Nanti jatuh ke mati bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adahum thumma sa'alu fa'adahum hatta nafida ma indahu, ya. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi ma yakun indi min khairin fala atakhirahu ankum. Jadi an-nas, sungguhnya manusia minal ansor, dari golongan ansor, selalu itu meminta. Siapa yang minta dari golongan ansor tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah SAW. Masih ingat ya kemarin ya, kalau aku bilang sallallahu alaihi wasallam Ahmad, kalau masih hati itu ngomong Allahumma shalli. Fa'adha, maka memberi, maka Nabi memberi hum kepada sahabat ansor. Tsumma sa'alu, maka meminta sahabat ansor hu kepada kanjeng Nabi. Fa'adha, maka memberi, Nabi memberi hum pada sahabat ansor hatta nafida, sampai habis, ma sesuatu indahu, yang mana itu pada diri Nabi. Faqala, maka Nabi ngendika, berbicara lahum kepada manusia-manusia, hina anfaqo, ketika Nabi itu nafaqoh, kulla syai'in, segala sesuatu, biyadihi, yang mana itu pada tangannya Nabi, kekuasaannya Nabi. Mayakun, ora ono, tidak ada, indi, kang tetap, yang mana itu pada diriku, min khairin, dari sebuah kebagusan, falan adirahul, maka tidak sekali-kali saya itu menyimpannya, sesuatu kebaikan tersebut, angkum, dari kalian semua. Umayyasta'f, ya, apabila kamu itu menjaga diri kamu, ya, ya'afifu, maka Allah menjaga, ya'afif, maka menjaga sapa Allah hu pada manusia. Wa mastaghni yughni Allah, wa ma yatasabbaru sabirullah, wa ma udhi'a ahadun atana khairan min awsa'a min as-sabr. Jadi gini, ini kan bab sabar kemarin, ya. Ini pernah ada kejadiannya, ada sahabat ansor itu meminta pada Nabi Muhammad. Waktu meminta, maka ketika minta, Nabi itu ngasih pada sahabat ansor tersebut. Tsumma sa'alu, ya. Kemudian setelah ngasih, ada lagi yang meminta lagi. Fa'adha, maka Nabi juga ngasih lagi. Sampai Nabi itu kehabisan, paham ya? Apa yang ada pada diri Nabi, apa yang dipegang Nabi itu sampai habis. Hatta nafida ma indahu, ya. Ya. Faqala lahum hina anfaqu kulla syai'in biyadihi. Nah, maka Nabi berbicara ketika mengasihkan sesuatu itu, nah, pada sahabat-sahabatnya itu, ma yakun indi min khairin falan atakhirahu ankum. Jadi tidak ada sesuatu yang mana itu baik dariku, dalam artian kebaikan dariku, itu sesuatu pun tidak ada yang aku simpan darimu, paham ya? Kan itu kan ada sahabat yang meminta dikasih, sahabat minta dikasih, terus sambil bicaranya itu, tidak ada sesuatu pun yang aku sembunyikan darimu, paham ya? Paham? Istilahnya apa? Berarti Nabi itu kalau emang ada dikasih ya dikasih, kalau emang ada orang minta ya dikasih, paham ya maksudnya ya? Nah itu, tidak ada sesuatu yang aku simpan darimu sampai habis, ya. Wa may yastaghfir yahfizullah, ya. Jadi di situ terus beliau Nabi berbicara, jika kamu meminta supaya kamu itu terjaga dari meminta, itu kan sambil ada orang minta, ya kan, sambil berbicara seperti, jika kamu meminta supaya Allah menjagamu dari meminta-minta,
maka Allah akan menjagamu dari meminta-minta. Wa mayastaghni yunillah, apabila kamu meminta supaya kamu itu dicukupkan Allah, maka Allah akan mencukupkanmu. Wa may yatasabbar yusabirullah, apabila kamu di sini tidak minta tapi minta supaya sabar, maka Allah juga akan menyabarkanmu. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr, tidak ada sesuatu yang dikasih Allah pada seseorang yang mana itu lebih bagus dan lebih jembar, lebih luas daripada sabar. Jadi paling gede ya sabar itu. Paham ya? Paham? Kisahnya paham ya? Jadi kan seumpama sini ya, Nabi itu pernah kejadian didatangi tamu sahabat Ansor itu meminta, terus dikasih Nabi, minta terus dikasih Nabi, sampai di situ itu apa? Habis ya, sampai habis. Ya. Faqala lahum hina anfaqu kulla syai'in biyadihi ya. Nah, terus Nabi sampai habis itu. Faqala hina anfaqu, ketika beliau nafkah sesuatu yang dikasihkan itu, Nabi sambil berkata, tidak ada sesuatu pun yang aku simpan buat kalian semua ya. Ketika sudah habis berarti kan sudah ada, tidak ada yang minta lagi, sudah habis. Nah, terus Nabi berkata, jika kalian meminta supaya kamu itu dijaga dari meminta, maka Allah akan menjaga supaya kamu terjaga dari meminta. Apabila kamu meminta supaya Allah mencukupkanmu, maka Allah akan mencukupkanmu juga. Apabila kamu minta supaya disabarkan, maka Allah akan menyabarkanmu. Dan tidak ada sesuatu pemberian kepada ahad ya, kepada manusia, yang mana itu pemberian itu lebih bagus kecuali dan lebih jembar kecuali sabar. Berarti pemberian sabar itu pemberian yang paling jos. Paham ya maksudnya? Pemberian dari Allah maksudnya. Paham ya? Itu makanya sabar itu angel juga yang ngomong. Sabar itu beban. Sekali lagi aku ngomong sabar itu beban. Beban itu jika tidak dilatih orang kuat ngowo. Dan latih beban sabar itu biasanya terhempit. Makanya yang repot itu gitu. Makanya padahal orang terhempit itu kebanyakan tidak mau, termasuk saya. Nah, makanya yaitu kalau sudah seperti itu ya berarti kayak tadi contohnya, jika emang Allah itu berbelas kasih pada kita ya, itu nanti biasanya dikala melenceng itu dikasih perkaranya itu apa? Untuk supaya kembali. Nah, makanya kadang dikasih peringatan pertama tidak merasa, tidak peka, kedua, ketiga, keempat, nah sampai beberapa kali nanti biasanya Allah kalau memang masih sayang itu biasanya dikasih peringatan yang sedikit ekstrim. Itu bentuk kesempurnaan Allah pada kita. Paham ya? Nah, itu nanti kan cobaan, kesusahan itu kan nanti kan sudah pernah tak ungkapin, menyimpan perkara tiga. Setahu saya ya, ini kesimpulannya. Ada kalanya itu hukuman, berarti harus sabar. Ada kalanya itu cobaan, berarti juga harus berusaha kuat melewatinya. Ada yang namanya ujian, berarti kalau ujian itu harus dicari. Ini maksudnya apa? Ya kan? Udah pernah kita ngomongin. Ada kalanya emang tiga-tiganya. Nanti tergantung Allah itu bukan wilayah kita. Pokok yang penting itu satu biasanya, cirinya orang itu biasanya cirinya kalau berupa konteksnya secara umum ya, insya Allah ya, ini hanya sebatas menetapkan ya. Kalau statusnya itu biasanya itu hukuman itu biasanya pas kena masalah itu nggak bisa mikir, nggak ingat sama sekali, itu biasanya hukuman. Cirinya di sini. Kalau ngomong kena masalah, lali plus, jangan lali. Itu biasanya hukuman. Nah, tapi kalau di sini kok konteksnya tuh masih ada indikasi apa namanya? Cobaan, itu biasanya masih ingat. Kalau ujian ya ingat ya, berarti sekalian nyari jawabannya. Kita raba sendiri ketika masalah itu kira-kira gimana? Masih ada indikasi ingat apa? Kalau enggak ingat belas, besar kemungkinan itu hukuman. Kalau hukuman, ya wis. Ada engko kalau nambah masalahnya adalah. Paham ya? Insyaallah paham ya. Nah, itu. Makanya yang repot
aku udah pernah ngomong, yang repot itu biasanya kita dapat hukuman ya kan. Hukuman itu statusnya tathir, untuk pembersihan kita dari masa lalu kesalahan kita. Yang repot ya ini, setelah dikasih hukuman itu malah bikin sesuatu tersebut itu menimbulkan hukuman suatu saat lagi. Hanya contoh yang paling enak, lu pernah zalimi orang, nonton orkes kulino jotos wong, ya kan, kulino jotos wong. Habis itu lu dapat hukuman, sak ndelalah kok dijotos, tas, ya kan. Setelah dijotos kan lali, terus berusaha goleki jotos balik. Itu kan mungkin apa? Pokoknya lali semua. Nah itu biasanya bentuk hukuman tersebut nanti akan ada hukuman lagi. Nah, itu yang sulit seperti itu, melewatinya itu yang kadang repot banget. Ini kalau bicara hikmah ya, itu seperti itu. Ini biasanya seperti itu. Insya Allah paham ya? Iya. Paham ya? Bener ya? Paham ya? Lu paham ya? Paham ya? Nah itu ya. Makanya di sini di bawah ini dibahas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ajiban li amril mu'min imlahu kulluhu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illal mu'min. Ya, tolong ya dibiasakan kalau aku ucap sallallahu alaihi Muhammad, biasakan baca Allahumma shalli alaihi. Jangan di hati kalau bisa. Ya. Kalau di sini biar nampak, biar ada berkah zahirnya. Kalau berkah zahirnya itu ada. Lu ngucapin zahir itu berkah zahirnya ada, lu ngucapin batin berkah batinnya ada. Nah. Ilal mu'min in asabatu sarra syakara fa kana khairul lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairul lah. Nah, ini tak bahas sedikit ya. Sesuatu yang mengagumkan dari orang mukmin ya, itu segala sesuatunya yang terkena dalam orang mukmin sekali lagi ini mukmin itu semua bagus, itu termasuk keunggulan orang mukmin, termasuk ajiban itu sesuatu yang membanggakan, ajiban gawokno nyenengno pada diri orang mukmin adalah ketika dia terkena sesuatu apapun itu bagus. Kenapa seperti itu? Nah, ketika orang mukmin itu terkena perkara ya, yang mana itu perkara tersebut itu menyenangkan orang mukmin ya ini, maka dia bersyukur, dan ketika dia bersyukur maka dia itu bagus, benar gak? Ya. Dan ketika dia itu terkena sesuatu yang menyusahkan ya, dia sabar, itu orang mukmin. Dan ketika dia sabar itu juga bagus untuk dia, makanya itu termasuk mengagumkannya orang mukmin itu yaitu. Nah, jadi sesuatu yang membanggakan, yang mewah dari orang mukmin adalah segala sesuatu yang menimpanya itu bagus. Kenapa seperti itu? Karena jika orang mukmin terkena sesuatu yang membahagiakan, maka dia akan bersyukur. Jika terkena sesuatu yang mana menyusahkan, dia akan sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia ingat bahwasannya ini itu ada maksudnya, ini itu kehendaknya, ini itu ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Nah, orang yang bisa berkata seperti itu kan orang yang ada imannya, bukan orang muslim. Orang muslim itu contoh ketika lu lu sholat ya, lu zakat ya, hanya ngikutin aja tanpa tahu di dalamnya itu maksudnya apa. Itu namanya orang muslim. Muslim itu orang yang berusaha selamat, udah gitu aja. Paham ya? Kalau orang mukmin itu iman, percaya. Oh iya ya, nanti kalau aku tidak zakat nanti bisa seperti ini, soalnya harta hanya sebatas titipan. Nanti kalau aku titipan terus tak salah fungsikan nanti diambil lagi. Itu berarti ada indikasi iman, percaya. Nah, itu namanya mukmin. Makanya orang muslim dengan mukmin itu beda. Dari muslim menuju mukmin itu perjuangannya panjang. Dari muslim menuju mukmin itu harus menggunakan akal, pikiran, hati, nanti baru bisa
pembuktian. Muslim itu orang yang berusaha selamat. Kalau mukmin itu orang yang percaya. Makanya kalau didikan orang mukmin, rukun iman itu sudah iman pada Allah. Itu kan bacaannya. Makanya disuruh itu terus, nanti siapa tahu dengan berkembangnya waktu, dengan sholat terus nanti bisa kok iman-iman sendiri insya Allah, walaupun mungkin tidak setebal orang-orang khusus, tapi minim sudah berusaha mencari iman. Ya, itu panjang prosesnya. Makanya jika ngomong pembicaraan seperti ini ya kayak gini. Nah, makanya jika berbicara tentang Muslim, ya kan rukun Islam ada syahadat, sholat, zakat, puasa dan apa-apa itu ya, iman pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, itu dan lain-lain itu. Kita Muslim saja belum tentu kok, apalagi mukmin. Sudah pernah dibahas ya. Makanya untuk saat ini kalau kita bicara siapa kita, lingkungan kita itu bagaimana, apakah sudah Islam beneran, sudah kajian kita, ngaji kita sudah cukup untuk melihat. Bener lah. Tergantung kita itu berani mengakui apa enggak. Udah gitu kan. Lek wani jujur ya wis aku nono. Lek wani jujur ya boleh bisa wani jujur. Buat wis mulai Islam, coba kita tingkatkan sedikit menjadi iman. Makanya sampai aku pernah ngomong, jangan sekali-kali dulu menghakimi, ngomong apa-apa untuk menyelamatkan keislaman kita dulu. Ya, soalnya apa, takutnya ilmu tersebut nanti diambil Allah lagi, nanti malah plong-plong gitu. Paham ya, insya Allah ya. Nah, itu loh yang sulit seperti itu. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada ya? Yes, alhamdulillah ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah.